Indonesia. Banyak orang luar negeri yang nggak tahu kalau negara Asia pertama yang menginjakan kaki di Piala Dunia itu adalah Indonesia. Momen bersejarah ini terjadi pada Piala Dunia 1938 di Prancis, di mana saat itu negara kita masih menderita di bawah penjajahan dan terpaksa berkompetisi dengan nama Hindia Belanda. Karena saat itu sistem turnamen memakai format gugur langsung, Indonesia cuma main sekali dan kalah 0-6 dari Hungaria di kota Reims. Tapi momen itu abadi sebagai tonggak sejarah benua kuning. Kehadiran para pemain lokal kita di tahun 1938 membuktikan kepada dunia barat bahwa bangsa Asia, meskipun saat itu mayoritas masih berupa wilayah koloni, punya martabat dan kemampuan fisik untuk bersaing di level internasional. Sampai detik ini, Indonesia masih memegang rekor FIFA yang unik banget, yaitu sebagai satu-satunya negara peserta Piala Dunia dengan jumlah pertandingan paling sedikit sepanjang sejarah. Cuma 1 pertandingan. Ada kisah emosional di mana beberapa pemain asli pribumi saat itu sebenarnya sempat mogok bermain karena tidak mau memakai bendera kolonial Belanda. Namun mereka akhirnya tetap berangkat demi membuktikan eksistensi talenta tanah air di tanah Eropa. Korea Selatan. Korea Selatan dapat dikatakan sebagai kekuatan utama Asia di Piala Dunia dengan total penampilan terbanyak yaitu 11 kali. Skuad berjuluk Taeguk Warriors ini mencetak debut mereka pada tahun 1954, tepat 1 tahun setelah Perang Korea berakhir. Perjalanan mereka menuju Swiss kala itu dipenuhi perjuangan berat. Karena keterbatasan biaya, mereka harus menempuh perjalanan puluhan jam menggunakan kereta, kapal, hingga menumpang pesawat kargo militer asing, dan baru tiba di stadion beberapa jam sebelum laga dimulai. Di lapangan, tim ini sangat dikenal dengan semangat juang yang tinggi. Puncak kejayaan sepak bola mereka terjadi pada tahun 2002, di mana Korea Selatan mengukir rekor emas sebagai negara Asia pertama dan satu-satunya yang berhasil melaju hingga babak semifinal Piala Dunia. Korea Utara. Korea Utara mengukir kisah yang tidak kalah fenomenal saat melakukan debut di Piala Dunia 1966 di Inggris. Datang sebagai tim yang sama sekali tidak diunggulkan dari salah satu negara paling tertutup di dunia, skuad berjuluk Cho5 atau kuda terbang ini mengguncang dunia dengan menumbangkan raksasa Eropa, Italia, dengan skor 1-0 di fase grup. Kemenangan tersebut tercatat sebagai salah satu kejutan terbesar dalam sejarah sepak bola modern karena berhasil membawa mereka lolos hingga babak perempat final. Perjuangan heroik tim ini begitu memikat hati warga lokal di kota Middlesbrough, Inggris, hingga ribuan penduduk setempat mendadak menjadi supporter setia yang mendukung Korea Utara di sepanjang turnamen. Israel. Dari perspektif sejarah geopolitik sepak bola, Israel tercatat pernah lolos ke Piala Dunia 1970 di Meksiko sebagai wakil resmi dari zona Asia AFC. Pada edisi tersebut, mereka tampil cukup solid dengan berhasil menahan imbang tim kuat seperti Swedia dan Italia di fase grup. Namun, akibat ketegangan politik yang melanda kawasan Timur Tengah, negara-negara Arab di Asia menolak keras untuk bertanding melawan mereka dalam berbagai kualifikasi turnamen resmi. Karena boikot massal yang berkepanjangan ini, Israel akhirnya resmi dikeluarkan dari Konfederasi Asia pada tahun 1974 dan terpaksa memindahkan keanggotaan sepak bola mereka ke Konfederasi Eropa hingga saat ini. Iran pertama kali berhasil menembus putaran final Piala Dunia pada tahun 1978 di Argentina. Skuad berjuluk Tim Meli ini secara konsisten melahirkan generasi pemain dengan ketahanan fisik yang luar biasa di Asia. Salah satu pertandingan paling ikonik sekaligus syarat akan ketegangan politik terjadi pada Piala Dunia 1998 ketika Iran dijadwalkan menghadapi Amerika Serikat. Alih-alih berujung pada perselisihan di lapangan, para pemain Iran justru membawa bunga mawar putih sebagai simbol perdamaian dan berfoto bersama secara merangkul dengan para pemain Amerika sebelum laga dimulai. Pertandingan yang berjalan dengan sangat sportif tersebut akhirnya dimenangkan oleh Iran dengan skor 2-1. Kuwait. Negara kaya di kawasan Teluk Persia ini mencetak debut tunggal mereka pada Piala Dunia 1982 di Spanyol. Skuad berjuluk Al Azraq atau Si Biru ini kala itu dilatih oleh juru taktik legendaris asal Brasil, Carlos Alberto Parreira. Kendati demikian, momen yang paling diingat dunia dari Kuwait pada turnamen tersebut adalah sebuah aksi protes yang sangat langka. Ketika gawang Kuwait kebobolan oleh Perancis, para pemain sempat menghentikan permainan karena mengira mendengar peluit wasit. Secara mengejutkan, Pangeran Kuwait
Said yang juga menjabat sebagai ketua Federasi Sepak Bola mereka, Fahad Al-Ahmed, langsung turun dari tribun VIP masuk ke dalam lapangan untuk memprotes keputusan wasit. Protes tersebut berhasil membuat wasit membatalkan gol Prancis, meskipun setelah laga usai, Kuwait tetap menelan kekalahan dan dijatuhi denda oleh FIFA. Irak berhasil menembus putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya pada edisi 1986 di Meksiko. Hebatnya, skuad berjuluk Lions of Mesopotamia ini mampu lolos di tengah situasi memprihatinkan akibat perang Iran-Irak yang sedang berkecamuk di dalam negeri, yang memaksa mereka memainkan seluruh laga kandang kualifikasi di tempat netral di luar negeri. Mentalitas baja para pemainnya terbukti ampuh, di mana mereka tampil sangat menyulitkan tim-tim besar di fase grup. Setelah penantian panjang penuh perjuangan selama 40 tahun, generasi baru Irak akhirnya berhasil kembali mengamankan tiket kelolosan menuju Piala Dunia 2026. Uni Emirat Arab merasakan megahnya atmosfer Piala Dunia untuk pertama kali pada tahun 1990 di Italia. Dijuluki sebagai Al-Abyad atau Si Putih, tim ini melaju ke Italia dengan status yang relatif amatir karena liga domestik mereka belum dikelola secara profesional seperti di era modern saat ini. Terdapat cerita legendaris yang sempat ramai di media internasional kala itu, di mana penguasa Emirat menjanjikan hadiah 1 unit mobil mewah Rolls-Royce bagi setiap pemainnya yang berhasil mencetak gol di turnamen tersebut. Meskipun mereka harus tersingkir di fase grup karena selalu menelan kekalahan, dua pemain mereka berhasil mencetak gol dan membawa pulang mobil mewah tersebut ke tanah air. Arab Saudi mencetak debut yang sangat impresif pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat dan langsung berhasil melaju ke babak 16 besar. Di turnamen tersebut, salah satu pemain mereka, Said Al-Owairan, mencetak gol spektakuler dengan menggiring bola sendirian dari tengah lapangan melewati 5 pemain Belgia, sebuah gol yang kemudian dinobatkan sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Skuad berjuluk The Green Falcons ini memiliki reputasi sebagai pembunuh raksasa yang tangguh. Terbukti pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka menjadi satu-satunya tim yang berhasil mengalahkan sang juara dunia Argentina yang dipimpin Lionel Messi di fase grup dengan skor 2-1. Sebuah kemenangan yang membuat Raja Arab Saudi langsung mengumumkan hari libur nasional keesokan harinya. Jepang baru pertama kali lolos ke Piala Dunia pada edisi 1998 di Prancis. Sebelum era 1990-an, sepak bola bukanlah olahraga utama di Jepang karena masyarakatnya jauh lebih menggemari bisbol. Namun, melalui pembenahan kompetisi domestik bertajuk J-League, skuad Samurai Blue menjelma menjadi kekuatan menakutkan yang tidak pernah absen dari Piala Dunia sejak debut tersebut hingga edisi 2026 ini. Di kancah dunia, Jepang sangat dikagumi karena filosofi kedisiplinan kolektifnya. Tidak hanya para pemain yang selalu meninggalkan ruang ganti dalam keadaan bersih, para suporternya pun secara konsisten dipuji global karena memiliki tradisi memungut sampah di tribun penonton sebelum meninggalkan stadion. Cina. Walaupun berstatus sebagai negara dengan populasi raksasa dan kekuatan ekonomi yang sangat besar, Cina tercatat baru hanya 1 kali berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia, yaitu pada edisi tahun 2002 di Korea, Jepang. Skuad berjuluk Tim Dragon ini saat itu ditangani oleh Bora Milutinovic, pelatih bertangan dingin yang terkenal spesialis meloloskan tim-tim non-unggulan ke Piala Dunia. Ekspektasi publik Cina kala itu sangat tinggi. Sayangnya, penampilan tunggal mereka di panggung dunia harus berakhir dengan catatan yang kurang memuaskan, di mana mereka langsung tersingkir di babak penyisihan grup tanpa mampu mencetak 1 gol pun dan kebobolan sebanyak 9 kali. Australia. Skuad berjuluk Socceroos ini memiliki catatan kepindahan konfederasi yang sangat unik. Secara geografis fisik, Australia merupakan bagian dari wilayah Oseania. Namun, di zona asalnya tersebut, Australia terlalu mendominasi dan seringkali meraih kemenangan dengan skor yang tidak biasa. Seperti saat mengalahkan Samoa Amerika 31-0 yang memecahkan rekor kemenangan terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Karena jarangnya kompetisi yang kompetitif dan sering gagal di babak playoff akibat jatah kuota Oseania yang terbatas, Australia secara resmi mengajukan diri untuk pindah ke Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) pada tahun 2006. Sejak menjadi bagian dari keluarga besar Asia, mereka langsung mengubah peta persaingan dan menjadi langganan tetap Piala Dunia lewat jalur kualifikasi Asia yang ketat. Qatar.
Qatar mencetak debut Piala Dunia mereka pada tahun 2022 lalu melalui jalur istimewa, yaitu sebagai negara Asia kedua setelah Korea Jepang yang terpilih menjadi tuan rumah turnamen akbar ini. Berstatus sebagai juara bertahan Piala Asia kala itu, mereka telah mempersiapkan tim melalui Akademi Usia Muda bertaraf internasional selama belasan tahun. Namun tekanan sebagai tuan rumah tampaknya berjalan terlalu berat. Qatar mencetak rekor kurang menyenangkan sebagai tim tuan rumah pertama dalam sejarah Piala Dunia yang menelan kekalahan di pertandingan pembuka. Kendati demikian, pada tahun 2026 ini mereka berhasil membuktikan kualitas aslinya dengan sukses meloloskan diri ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi murni. Yordania dan Uzbekistan. Sejarah baru sepak bola Asia resmi tercipta pada tahun 2026 ini. Berkat perluasan kuota peserta oleh FIFA, dua kekuatan baru sepak bola Asia berhasil mencetak debut pertama mereka sepanjang sejarah di panggung Piala Dunia 2026, yaitu Yordania dan Uzbekistan. Kelolosan kedua tim ini berhasil meruntuhkan dominasi negara-negara tradisional Asia yang selama ini mendominasi kualifikasi. Skuad Yordania membawa modal kepercayaan diri tinggi setelah sebelumnya sukses menembus babak final Piala Asia. Sementara Uzbekistan akhirnya berhasil memecahkan kutukan menahun mereka yang selalu gagal di fase akhir kualifikasi pada edisi-edisi terdahulu.